Kita manusia memang belum sempurna, belum sepenuhnya masak, tetapi ada Roh Kudus yang menolong dan menyertai kita, sehingga kita dimampukan untuk kita dapat bertahan dan menyelesaikan pertandingan iman kita sampai pada akhirnya, bahkan sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya ke dalam dunia ini. Dan sebelum Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, kita harus mengerjakan pekerjaan kita yang sudah tersedia di hadapan kita, yaitu pekerjaan Bapa di dalam memberitakan Injil Kerajaan Allah. Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah kesudahan tiba. Ketika murid-murid Tuhan Yesus berkumpul sebelum kenaikannya ke sorga, murid-murid bertanya, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawab Tuhan, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi." Ketika murid-murid Tuhan Yesus ingin mengetahui tentang akhir zaman dan menanyakannya kepada Tuhan Yesus, "Katakanlah kepada kami, kapankah semuanya itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda akhir zaman?" Tuhan Yesus tidak memberitahukan hal-hal yang indah yang sudah Tuhan Allah persiapkan bagi murid-muridnya dan semua orang yang percaya kepadanya. Tetapi justru Tuhan Yesus Kristus membelokkan pertanyaan murid-muridnya, katanya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi." Dengan kata lain, Tuhan Yesus mengatakan kita tidak perlu mengetahui urusannya Bapa yang sudah pasti masa dan waktunya, dan itu sudah ditetapkan dengan waktu yang sangat tepat oleh Bapa sendiri, dan bukan dengan masa dan waktunya kita. Dengan suatu kepastian juga bahwa di rumah Bapa sudah tersedia mahkota, upah, pemberian, hal-hal yang indah-indah dan tidak pernah terpikirkan oleh pikiran kita sebelumnya, yaitu hal-hal yang baik, yang indah, yang kekal untuk selama-lamanya, yaitu di rumah Bapa di sorga, yaitu bagi kita semua yang percaya, yang tetap setia dan menang di dalam pengiringannya sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Jadi yang Tuhan Yesus mau adalah agar kita fokus dan setia untuk kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Bapa, karena keselamatan jiwa-jiwa adalah prioritas Bapa. Isi hati Bapa, jangan ada manusia yang binasa, tetapi semuanya diselamatkan. Tuhan Allah telah memberikan keselamatan Allah itu secara gratis, cuma-cuma, tanpa bayaran, karena keselamatan yang Tuhan Allah berikan kepada kita manusia sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Hanya Tuhan Yesus Kristus saja yang sanggup untuk membayar harga keselamatan kita manusia. Selain Tuhan Yesus Kristus, tidak ada seorang pun yang sanggup untuk membayar atau membelinya, karena taruhannya dan persyaratannya bahwa Dia adalah seorang yang darahnya suci, tanpa cacat celah, tanpa noda, tidak berdosa dan tidak bisa berbuat dosa. Dan Tuhan Yesus Kristus sudah mengerjakan tugas dari Allah Bapa, yaitu menyelamatkan dunia ini 2000 tahun yang lampau. Siapa yang percaya kepadanya akan diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal, dan barang siapa yang tidak percaya akan dihukum. Yesus Kristus harus datang ke dalam dunia ini untuk mengembalikan kekuasaan manusia yang sudah dicuri oleh iblis dari Adam dan Hawa dengan segala tipu daya dan kelicikan iblis. Untuk itu Tuhan Yesus Kristus harus mengambil kekuasaan iblis itu dengan cara mati tergantung di atas kayu salib. Dan oleh kematian Tuhan Yesus Kristus telah memusnahkan kekuasaan iblis yang berkuasa atas maut. Tuhan Yesus Kristus telah mengambil kembali kekuasaan daripada iblis dan mengembalikannya pada ahli waris yang sebenarnya, yaitu umat manusia. Namun kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri,
supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kekuasaan Yesus Kristus atau Injil Kerajaan itulah yang harus kita beritakan, bahwa setan sudah tidak mempunyai kekuasaan lagi, bahwa Yesus Kristuslah satu-satunya penguasa di bumi dan di sorga yang memegang kunci kematian dan kunci neraka. Tuhan Yesus berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Setelah Tuhan Yesus menyelesaikan pekerjaannya di bumi ini, Tuhan Yesus kembali duduk di atas tahta di sebelah kanan Allah Bapa untuk menjadi imam besar agung kita di sorga, untuk membela, menolong, menyelamatkan kita. Dan sampai saat ini Tuhan Yesus Kristus tetap berdoa syafaat bagi kita, orang-orang kepunyaannya, karena kita adalah biji mata Allah sendiri. Jadi selama kita masih hidup di dalam dunia ini, Tuhan Allah kita tidak membiarkan kita berjalan sendiri. Ada firman Tuhan, yaitu Alkitab, sebagai petunjuk arah kehidupan kita. Dan kepada setiap orang yang percaya kepadanya, Tuhan Allah sudah memberikan Roh Kudus kepada kita untuk tinggal berdiam di dalam diri pribadi kita, supaya kita dimampukan untuk kita dapat melakukan kehendak Allah di dalam kehidupan kita, sehingga kita dimampukan untuk menjadi pemenang-pemenang di dalam pertandingan iman kita. Ada mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Mahkota kehidupan akan diberikan kepada semua orang yang hidup bagi Kristus, orang yang mengasihi Tuhan lebih dari dirinya sendiri, dan seorang yang kuat di dalam menghadapi setiap beban, masalah, pencobaan yang dialaminya dengan kekuatan kasih karunia Allah. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita diselamatkan dan kita beroleh hidup yang kekal. Tapi mahkota kehidupan akan diberikan kepada mereka yang tetap setia, bahkan setia sampai mati. Selain mahkota kehidupan, Tuhan Allah juga memberikan mahkota yang tidak dapat binasa, yaitu bagi orang-orang yang sudah diselamatkan dan terangkat ke sorga, karena tidak ada seorang pun yang dapat ikut dalam perlombaan untuk memperoleh mahkota yang tidak fana ini selain dari mereka yang adalah orang-orang kepunyaan Allah sendiri, yaitu orang-orang yang namanya ada tertulis di dalam kitab kehidupan. Karena mereka telah berjuang masuk dalam arena perlombaan, berlari sedemikian rupa untuk mencapai hadiah. Mereka berperang untuk melawan pencobaan, masalah, halangan-halangan yang menyebabkan kekalahan mereka. Dan mereka adalah orang-orang yang tetap kuat di dalam Tuhan, memberikan dirinya sebagai persembahan yang hidup bagi Allah, dan tetap mengiringi Tuhan dengan mata yang tertuju kepada Kristus. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu, larilah sedemikian rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang memukul angin, namun aku melatih tubuhku dan menguasainya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Rasul Paulus menggambarkan pertandingan atletik, yaitu perlombaan lari dan perlombaan tinju, yaitu untuk mendapatkan hadiah, bahwa hadiah itu tidak datang dengan sendirinya. Untuk menjadi seorang pemenang, yaitu kita sebagai orang-orang yang percaya, kita harus dapat mendisiplin diri kita dan mengendalikan diri kita untuk menjaga tubuh dan keinginan kita di bawah pengawasan yang ketat, sama seperti seorang olahragawan yang mendisiplin dirinya sampai ia tampil menjadi seorang pemenang. Mahkota yang ketiga adalah mahkota kesukaan, yaitu mahkota yang diberikan kepada pemenang-pemenang jiwa. Dan mahkota yang keempat adalah mahkota kebenaran.
adalah diberikan kepada semua orang yang diselamatkan karena iman, dan mereka senantiasa merindukan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada hari itu, bukan hanya kepadamu, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya.